Setelah sebelumnya iblis sesat mendapat fitnah telah menghabisi bocah tua nakal, beliau menerima tantangan dari aliansi 7 pendekar untuk meluapkan emosi mereka sebagai bentuk balas dendam, di mana sedari awal hal itu bukanlah masalah bagi penguasa Pulau Bunga Persik tersebut melawan para anggota aliansi pendeta. Namun pada akhirnya iblis sesat harus menyudahi pertarungan itu setelah Mei Chao Feng mengorbankan dirinya ketika racun barat berniat mengintervensi dan mencelakai iblis sesat dari belakang, di mana serangan tersebut akhirnya membuat Mei Chao Feng meninggal saat itu juga. Sementara itu, Wan Yan yang sebelumnya telah menghasut para anggota sekte pengemis akhirnya berhasil membuat mereka percaya dan akan berniat menjadikannya sebagai pemimpin baru menggantikan pengemis utara. Sempat terjadi perdebatan ketika pihak sekte pengemis kotor menentang hal itu karena sebelumnya pengemis utara telah berjanji akan memberikan jabatannya kepada Tetua Yu. Namun menghormati tongkat pemukul anjing yang berada di tangan Wan Yan dan itu artinya dia telah mendapat wasiat langsung dari pengemis utara, Tetua Yu pun akhirnya menerima keputusan tersebut dengan legowo. Setelah resmi menjabat sebagai pemimpin sekte pengemis yang berarti semua keputusan berada di tangannya, dia kemudian mengeluarkan statement mendadak di mana dia berniat akan mengeksekusi Guo Jing dan Huang Rong demi membalas kematian pengemis utara. Meskipun ada beberapa anggota yang mengenalinya sebagai orang baik dan sempat ditolong oleh mereka, tapi Guo Jing dan Huang Rong sebelumnya telah ditotok titik akupuntur mereka sehingga tidak bisa membantah perkataan Wan Yan. Dan di tengah momen kritis tersebut, mereka justru kedatangan tamu agung yaitu Qian Ren, pemimpin sekte telapak besi. Tapi yang menarik adalah kali ini dia tampil lebih santai dan tidak gerusa-gerusu seperti Qian Ren sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sana selain mengucapkan bela sungkawa, dia juga akan memberikan banyak sekali peti perhiasan pemberian Raja Zhao sebagai uang jalan dan meminta kepada sekte pengemis untuk segera meninggalkan wilayah utara. Saat itulah Wan Yan baru menyadari kalau semua itu merupakan bagian dari skema Raja Zhao untuk membantunya dalam melancarkan aksinya, sehingga dia pun langsung menerima hadiah tersebut. Awalnya keputusan Wan Yan barusan sempat mendapat penolakan dari Tetua Yu dan para anggota senior yang berkata mereka tidak akan pernah meninggalkan wilayah utara karena wilayah tersebut telah menjadi identitas sekte pengemis sebagaimana pemimpin sekte mereka yang telah memiliki julukan pengemis utara. Namun pada kesempatan ini, Tetua Yu tidak bisa berbuat banyak karena ternyata sekte pengemis kini telah dikuasai oleh pejabat-pejabat korup yang haus akan pundi-pundi uang seperti Tetua Peng dan Gayus Tambunan yang justru mendukung pernyataan Wan Yan barusan tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang. Tidak cukup sampai di situ, Qian Ren yang entah bagaimana tiba-tiba berubah menjadi pendekar hebat, dia langsung menghabisi beberapa anggota sekte pengemis yang menolak untuk mengikuti perintah Wan Yan. Sementara itu, Guo Jing yang sedari tadi melamun membayangkan formasi pedang bintang milik aliansi 7 pendeta berasal dari kitab yang sama yaitu kitab 9 Jin. Setelah dia memahami hal itu, dia pun mencoba mengambil esensi dari formasi tersebut di mana hal itu ternyata bisa membuat kemajuan yang signifikan sehingga dia bisa meledakkan tenaga dalamnya yang membuatnya bisa melepaskan diri dan bergegas untuk menyelamatkan Tetua Yu tepat ketika Qian Ren berniat akan menghabisinya. Disinilah dia melawan Qian Ren yang mendadak hebat menggunakan 18 pukulan penakluk naga persis seperti milik pengemis utara yang membuat semua orang di sana kagum hingga akhirnya ketika Qian Ren sadar kalau dirinya mulai keteteran, khawatir dirinya akan dipermalukan melawan pemuda seumuran Guo Jing, dia pun memutuskan pergi dari sana dengan alasan dia harus menyimpan tenaga dalamnya demi mempersiapkan pertandingan Gunung Huasan.
Dari sini, akhirnya baru diketahui kalau ternyata Qianren memiliki saudara kembar yang bernama Qianzhang, di mana dia tidak memiliki ilmu bela diri sama sekali, hanya mengandalkan penyamaran dari saudaranya untuk menipu dan mengelabui orang, di mana hal itu sengaja dilakukan oleh Qianren agar dirinya bisa fokus berlatih untuk mempersiapkan pertandingan Gunung Huasan. Begitu Qianren pergi, Tetua Peng lalu menyuruh semua anggota sekte pengemis untuk menyerang Guo Jing dan Huang Rong, di mana di tengah pertarungan tersebut, Huang Rong menunjukkan gerakan tongkat pemukul anjing yang jauh lebih hebat daripada Wan Yan, sehingga hal itu membuat semua orang di sana justru mulai mempertanyakan perkataan Wan Yan. Di momen inilah, Huang Rong lalu menjelaskan kalau sebenarnya pengemis utara masih hidup dan semua yang terjadi saat ini merupakan ulah dari Wan Yan yang mencuri tongkat tersebut setelah diberikan oleh pengemis utara kepadanya untuk merebut kekuasaan. Bahkan dia membongkar identitas asli Wan Yan yang merupakan anak angkat dari Raja Zhao dari dinasti Qin. Sampai di sini pun, Wan Yan masih saja mengelak dan berusaha meyakinkan semua orang bahwa apa yang dikatakan Huang Rong barusan adalah hoaks dan tidak ada buktinya. Saat itulah, Huang Rong kemudian berniat menunjukkan gerakan tongkat pemukul anjing yang telah diajarkan oleh pengemis utara untuk meyakinkan mereka karena sesuai prosedur, setiap orang yang akan menjadi penerus pemimpin sekte pengemis diwajibkan untuk bisa menggunakan jurus tongkat pemukul anjing, di mana hal itu telah menjadi tradisi selama ratusan tahun. Masih belum percaya kalau Huang Rong benar-benar ditunjuk oleh pengemis utara untuk menjadi pengganti dirinya. Di sini, ketiga tetua sekte kemudian menantang Huang Rong untuk beradu ilmu tongkat, dan jikalau dia berhasil mengalahkan mereka menggunakan tongkat pemukul anjing, maka mereka akan mengakuinya sebagai pemimpin sekte pengemis. Tentu saja hal itu bukanlah masalah bagi Huang Rong, di mana sebelumnya dia telah dilatih oleh pengemis utara tentang semua gerakan tongkat pemukul anjing yang bahkan para tetua belum menguasainya. Sampai pada akhirnya melihat sendiri kemampuan Huang Rong, seluruh anggota sekte pengemis mengakui kalau Huang Rong adalah pemimpin mereka yang baru. Perlu diketahui dari 4 tetua tersebut, Tetua Peng adalah yang paling korup, di mana dia kembali mencoba menghipnotis Huang Rong begitu ada kesempatan. Untungnya Guo Jing dengan gercep berhasil menggagalkan aksinya tersebut. Setelah itu, sesuai pesan pengemis utara, Huang Rong kemudian memberikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekte pengemis kepada Tetua Yu selama dia pergi, karena dia bersama Guo Jing akan melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak telapak besi demi mencari wasiat Yu Fei sebelum Raja Zhao mendapatkannya. Keesokan harinya, mereka tidak sengaja kembali bertemu dengan Qianren yang masih suka menipu orang-orang. Sampai di sini pun, Guo Jing dan Huang Rong belum menyadari kalau orang tersebut bukanlah Qianren asli, melainkan saudara kembarnya yang lemah, di mana mereka meluapkan emosinya kepada orang itu untuk membalas apa yang telah Qianren lakukan kepada sekte pengemis tempo hari. Sampai akhirnya Qianren lemah berhasil melarikan diri setelah berjanji kepada Guo Jing dan Huang Rong untuk menemuinya di bawah gunung telapak besi dalam 7 hari ke depan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wan Yan yang masih berhasil melarikan diri membawa Nianxi untuk menemui Raja Zhao, Racun Barat, dan Qianren yang asli setelah gagal mengambil alih sekte pengemis. Kejadian itu pun otomatis membuat Nianxi emosi karena merasa telah dibohongi oleh Wan Yan yang sebelumnya berjanji tidak akan kembali ke dinasti Jin. Pada kenyataannya, semua itu hanyalah omong kosong dan akhirnya Nianxi pun memutus hubungan mereka mulai saat ini. Dari sini, mereka lalu berkumpul di puncak telapak besi bersama Qianren, di mana dia memberitahu alasan sekte telapak besi memilih untuk bekerja sama dengan dinasti Jin adalah karena dia sudah tidak tahan dengan pemerintahan dinasti Song yang hanya diisi oleh orang-orang dalam yang korup, yang hal itu membuat para pejabat bisa melakukan hal semaunya. Jauh sekali dengan di sini, sehingga bisa disimpulkan kebencian yang diciptakan oleh Qianren berangkat dari ketidakbecusan pemerintah dalam mengatur sebuah wilayah.
Kembali ke Guo Jing dan Huang Rong yang sudah sampai di Gunung Telapak Besi, mereka lalu masuk dengan leluasa melalui pintu utama dengan menunjukkan plakat Sekte Telapak Besi yang sebelumnya Huang Rong curi dari Qianren palsu. Saat itulah, mereka tidak sengaja melihat racun barat Raja Zhao dan Wan Yan yang sedang menyelidiki tempat tersebut untuk mencari wasiat Yu Fei. Masalahnya, diperlihatkan Wan Yan terhenti pada sebuah pos penjagaan ketat yang tidak memperbolehkan siapapun masuk ke area terlarang, termasuk para penjaga itu sendiri. Di sini, Guo Jing dan Huang Rong juga sempat melihat Qianren asli yang sedang berlatih untuk mempersiapkan kompetisi Gunung Huasan, di mana Huang Rong yang masih mengira kalau Qianren di depannya adalah seorang pembual, tanpa sopan santun menantang orang tersebut. Tanpa dia sadari, Qianren yang asli adalah karakter mumpuni yang memiliki ilmu bela diri hampir mendekati 5 master top global dengan hanya satu jurus yang dia latih selama puluhan tahun, yaitu telapak besi, sampai ke tahap jurus tersebut menjadi sangat berbahaya dan bahkan hampir setara dengan 18 pukulan penakluk naga. Sehingga tidak heran jika Huang Rong begitu kesakitan setelah menerima serangan Qianren barusan. Di sini, Guo Jing lalu membawa Huang Rong naik ke atas Gunung Telapak Besi untuk mencari tempat bersembunyi karena bisa dipastikan jalan keluar sudah ditutup oleh para penjaga. Tanpa mereka sadari, Guo Jing telah memasuki area terlarang yang sebelumnya pernah dicoba oleh Wan Yan dan membuat para penjaga dan semua orang di sana serba salah karena tidak berani masuk ke tempat tersebut. Saat itulah, mereka tidak sengaja bertemu dengan Qianren palsu yang lemah, dan disinilah Huang Rong baru menyadari kalau ada 2 Qianren, di mana hal itu dibuktikan ketika telapak tangannya tidak terdapat bekas luka duri landak akibat menyerangnya tadi. Di sini, Qianren palsu yang hendak berlatih ilmu bela diri karena terus dibuli oleh Huang Rong tidak sengaja justru menjatuhkan sebuah kitab bernama Ilmu Memecah Emas, di mana ternyata kitab tersebut adalah wasiat Yu Fei yang berisi buku militer strategi perang yang selama ini dicari oleh Raja Zhao. Sementara itu di luar, Wan Yan yang mengetahui kalau Guo Jing dan Huang Rong telah menyusup ke area terlarang karena Qianren asli tidak memperbolehkan siapapun masuk ke area tersebut, dia menyarankan untuk membakar gunung tersebut dan mengasapi wilayah itu agar Guo Jing dan Huang Rong keluar dengan sendirinya. Benar saja, kepulan asap klobot tersebut akhirnya membuat Guo Jing, Huang Rong, dan Qianren palsu cekreh-cekreh di mana mereka memutuskan naik ke atas puncak untuk menghindari kepulan asap tersebut dan menggunakan ilmu meringankan dosanya dengan memanfaatkan elang peliharaannya sebagai tumpuan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Qianren palsu yang mencoba melakukan hal yang sama. Dia justru tewas karena terjatuh. Setelah berhasil mendarat pun, Guo Jing masih kembali dikejar oleh Raja Zhao di mana dia lalu berlari ke arah hutan tanpa dia sadari itu adalah hutan miasma di mana hutan tersebut dipenuhi udara dan serangga yang beracun yang bahkan Qianren yang asli pun tidak berani memasukinya. Namun alih-alih bertemu dengan serangga beracun, Guo Jing dan Huang Rong justru menemukan sebuah rumah misterius milik seorang perempuan bernama Bibi Ying yang memiliki julukan si matematikawan dan ahli bela diri yang belajar secara otodidak. Di sini, Guo Jing lalu menjelaskan kalau Huang Rong telah terkena jurus telapak besi milik Qianren karena ketahuan masuk ke area terlarang Gunung Telapak Besi. Awalnya, Bibi Ying sempat bodoh amat dengan mereka, namun setelah mengetahui kalau mereka adalah murid dari pengemis utara, beliau pun bersedia mengobati Huang Rong meskipun dengan alat seadanya. Bibi Ying mengungkapkan kalau Huang Rong telah terluka parah dan jika tidak segera diobati, dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Beliau juga berkata satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya adalah seorang tabib kenalan lamanya. Namun entah apa alasannya, Bibi Ying sempat ragu untuk memberitahu alamat si tabib yang dimaksud, di mana beliau hanya memberikan 3 kantong misterius yang masing-masing di dalam kantong tersebut terdapat rules, aturan yang harus mereka ikuti jika mereka ingin menemui tabib tersebut.
多谢前辈。 切不可再负。 Di tengah perjalanan, Gojing membuka satu persatu kantong tersebut dan menemukan bahwa tabib yang dimaksud adalah Kaisar Selatan, salah satu dari 5 master top global yang juga adalah seorang kaisar di suatu wilayah bernama Dali. Di dalam surat tersebut juga terdapat perintah dari Bibi Ying yang menyuruh Gojing untuk menyerahkan sebuah lukisan yang berada di dalam salah satu kantong lain. 我们赶紧出发。 Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan bertemu langsung dengan Kaisar Selatan yang sekarang telah meninggalkan jabatannya sebagai kaisar dan semua pencapaiannya untuk menjadi seorang biksu. Tanpa alasan sedang capek atau penggenaan tarif, beliau langsung mengobati Huang Rong dengan metode alternatif yang sepertinya dokter pun akan kesulitan melakukannya. Alhamdulillah, metode tersebut berhasil membuat Huang Rong sembuh total meskipun Kaisar Selatan yang jadi agak lemes karena tenaga dalamnya terkuras habis. Untungnya, Huang Rong masih memiliki pil kiok pemberian ayahnya untuk mengembalikan tenaga dalam Kaisar Selatan sekaligus sebagai ucapan terima kasih. Namun tanpa mereka ketahui, obat tersebut sebelumnya telah disabotase oleh Bibi Ying sehingga alih-alih membuat beliau kembali sehat, obat itu justru semakin membuat Kaisar Selatan tambah lemes, di mana beliau pun langsung menyadari kalau itu adalah ulah Bibi Ying yang berniat membalas dendam kepadanya. Dari pernyataan barusan, akhirnya baru diketahui kalau dulunya ternyata Bibi Ying adalah selirnya ketika masih aktif menjadi Kaisar Dali. Namun karena obsesinya terhadap seni bela diri, beliau justru mengabaikannya. Nah, pada waktu itu, Bibi Ying yang merasa tidak dianggap kemudian secara diam-diam bermain api dengan bocah tua nakal yang mengira Bibi Ying hanyalah seorang pelayan istana. Hingga akhirnya kasus bermain api tersebut diketahui oleh Kaisar Selatan. Namun alih-alih menghukum mereka karena menghormati bocah tua nakal adalah adik seperguruan dari Dewa Pusat, beliau justru merestui mereka untuk menikah, di mana bocah tua nakal yang tidak tahu kalau Bibi Ying adalah selir kaisar, dia merasa bersalah dan menolak untuk menikah dengan Bibi Ying sehingga menyakiti perasaannya. Sampai di sini, Bibi Ying akhirnya dihukum dengan dikurung di dalam kamar selama hidupnya, di mana dari perselingkuhan tersebut dia melahirkan seorang bayi. Naasnya pada suatu malam, bayi itu dilukai oleh seseorang misterius, di mana Bibi Ying sempat memohon kepada Kaisar Selatan untuk menyelamatkan anaknya. Tapi beliau justru menolak untuk mengobatinya karena masih sakit hati dengan kelakuan Bibi Ying hingga akhirnya anaknya pun meninggal. Sejak peristiwa itu, Bibi Ying menjalani kehidupannya dengan menyendiri di hutan miasma, mengasah kemampuannya untuk membalas dendam kepada Kaisar Selatan dan mencari tahu siapa orang misterius yang telah menyerang anaknya yang tidak berdosa. Hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa Bibi Ying sangat membenci Kaisar Selatan sampai saat ini dan juga membuat Kaisar Selatan sendiri sangat menyesal kenapa dia tidak menyelamatkan bayi tersebut, sehingga beliau memutuskan untuk bertaubat dan menjalani kehidupannya sebagai biksu untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Kekhawatiran Kaisar Selatan selama ini pun akhirnya benar-benar terjadi, di mana Bibi Ying datang ke kuil tersebut untuk membalas kematian anaknya. Meskipun Gojing sempat melindungi Kaisar Selatan, namun beliau justru mencegahnya dan pasrah dengan ikhlas membiarkan Bibi Ying menghabisinya jika itu bisa membayar kesalahannya di masa lalu. Di saat yang bersamaan, Bibi Ying tiba-tiba mendengar suara yang sama persis dengan seseorang yang telah menyerang anaknya yang ternyata orang tersebut adalah Qian Ren. Mengetahui hal itu, Bibi Ying pun langsung berusaha menyerangnya untuk menuntut balas atas kematian anaknya. Namun serangan barusan tentu saja bukanlah masalah bagi Qian Ren.